ramai soal penolakan laporan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal ini kita berbicara mengenai konteks pelayanan publik, pelayanan masyarakat dan pengayoman terhadap masyarakat. Kami mengerti dan kami sangat menghormati ada yang namanya SOP. Namun dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai sesuatu hal yang sifatnya urgent, insidental, tentu itu harus ditindaklanjuti dan ditelusuri. Apalagi bentuknya adalah suatu laporan. Minimal pendampingan dapat dilakukan untuk meng-cross check tanpa harus berpihak ataupun berat di salah satu pihak. Tentu ini adalah pelayanan publik yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Harapannya tidak ada lagi kejadian seperti ini dan masyarakat tidak perlu dibebani lagi dengan yang namanya syarat prasyarat yang terlalu sulit dan semuanya harus bergerak cepat. Evaluasi perlu dilakukan, ini demi kebaikan kita semua. Lihat berita tentang oknum ini kan sudah banyak dan kita masyarakat pastinya kan sudah tahu, ya, sudah tahu kasus-kasusnya apa saja yang dilakukan oknum-oknum. Ya dari kasus penembakan, ya, tilang di jalan itu seperti apa. Bahkan yang marak sekarang adalah kasus pemerasan, ya kan? Nah, kata saya, daripada kalian seperti itu, mending pasang tarif lah di setiap kantor-kantor. Yang jelas-jelas ada harganya. Misal, melapor ada harga sekian. Maling motor, maling ayam harganya sekian. Buat pengaduan, sekian. Apalagi yang marak sekarang adalah kasus pemerasan. Kenapa nggak dikasih tarif aja sekalian? Biar kita itu nggak negosiasi, nggak nego-nego lagi lah. Ntar giliran kita bilang kalian minta, nanti kalian bilangnya mana buktinya? Ntar nggak ngaku lagi. Itu kan hebatnya di situ. Jadi mending pasang tarif supaya kita ini masyarakat tahu. Jadi, oh nanti kalau kita kena kasus ini nih, udah tahu nih tarifnya sekian. Kayak gitu kan, itu lebih jelas. Biar transparan, biar nggak ada yang ditutupi. Karena pastinya ketika kita ngomong A, ntar kalian nggak akan ngaku. Nanti nggak ngaku, oh saya nggak ada minta uang, gitu loh. Lebih baik pasang tarif lah, biar jelas masyarakat. Biar yang miskin juga itu tahu, masyarakat yang susah juga bakal tahu. Oh udah ada harganya, ada price listnya. Bila perlu kasih keranjang kuning di bawah nih. Sekali-kali dikasih diskon lah Pak. Biar nggak memperberat masyarakat miskin yang susah. Kan lebih jelas kayak gitu. Daripada kayak gini gitu kan. Yang masyarakat semua jadi tahu. Justru kan sekarang masyarakat udah tidak percaya karena ulah dari oknum-oknum yang seperti itu. Maka cobalah dibuat price list biar jelas. Biar masyarakat ini ketika mendapat masalah, mendapat kasus apapun itu, tahu harus bayar berapa. Sekalipun miskin. Yang penting dia tahu, oh biar ntar dia jual ini, jual itu. Sampai akhirnya jual apa?
Jadi jangan buat masyarakat itu mati perlahan untuk cari uang sebanyak itu. Jadi udahlah. Kami masyarakat setuju kok kalau dibuat daftar harga. Saya pun setuju. Udah muak dengan cara-cara oknum seperti itu saya. Maaf kata. Kalau dibilang memeras, ya itu jatuhnya pemerasan dong. Walaupun hanya bunyinya puluhan juta. Apalagi saya yang diminta ratusan juta. Saya bukan orang kaya. Jadi buatlah aturan gitu loh. Buat aturan yang supaya masyarakat tahu ada daftar makanan aja, punya daftar menu. Buatlah daftar harga. Biar kami tahu pelanggaran kami ini harganya berapa. Gitu loh. Capek. Kami ini orang kecil, masyarakat kecil terus disalahin. Dengan selalu mempertanyakan bukti. Yang jelas-jelas mereka itu minta. Ya bisa dikatakan meras. Tapi giliran ditanya, mana bukti? Disitulah kalian berdalih. Tetapi kan kalau ada daftar harga itu kan lebih jelas. Tinggal kita ya diskon lah Pak, kan seperti itu. Jangan mahal-mahal lah Pak. Kalau nggak keranjang kuning nih Pak, diskonnya banyak. Kalau caranya kayak gitu, sampai kapan? Kasihan rakyat kecil ini. Sulit untuk mendapat keadilan. Saya kasihan lihat rakyat kecil, termasuk diri saya ini loh. Kasihan. Kasihan kerabat saya juga itu. Mau keluar aja susah, karena apa? Nggak punya duit. Kami masyarakat itu sudah tahu lah. Semua tuh pakai duit. Jadi biar memperjelas, biar nggak dibilang kami ini asal bicara, ada price listnya lah. Price list itu kan lebih jelas. Biar nggak ada kami tawar-menawar lagi, nggak ada nego-negoan lagi di dalam. Saya ngomong begini karena saya juga tahu gitu, pernah gitu ngalamin. Jadi kenapa saya bicara kayak gini? Jujur saya udah muak dengan oknum-oknum yang seperti itu. Janganlah kalian bermuka dua. Capek kami masyarakat kecil ini dibuat kalian seperti itu. Sekarang siapa sih yang gak kenal kalian itu? Di mana slogan kalian mengayomi masyarakat? Sekarang malah sepertinya masyarakat korban dari oknum-oknum. Dan itulah yang terjadi sekarang. Karena kalian sekarang ini adalah penguasa jagat raya, dan kalian bebas ngelakuin apa aja kepada rakyat.
Saya justru kasihan ngelihat bapak ini. Dari rautnya seperti ada unsur keterpaksaan dia harus melakukan klarifikasi. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama sebenarnya. Saya ingin share di sini. Beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami kehilangan satu unit handphone pribadi saya yang pada saat itu memang sangat berguna sekali buat saya, di mana di dalam handphone tersebut berisi data-data, berisi segala macam yang saya butuhkan sehubungan dengan usaha saya. Nah, gitu. Jadi pada saat kejadian itu saya sudah menyerah. Saya pikir saya mau melapor, saya bingung juga mau ngelapor kemana gitu. Tapi tiba-tiba selang 1-2 hari saya melihat kalau handphone saya itu dia di-share di marketplace, dijual. Dan saya kenal sekali bentuk, saya kenal sekali ciri-ciri daripada handphone saya tersebut. Kemudian saya coba melakukan kontak dengan si penjual. Dan saya yakin banget kalau yang menjual ini justru memang yang mengambil handphone saya. Dan memang saya tidak kenal karena kehilangan itu berada di public area, di tengah pusat perbelanjaan, di parkiran gitu. Pada saat saya datang melapor, memang saya dilempar sih dari depan, lapor ke depan, dibawa lagi ke belakang, ketemu lagi dengan si A, ketemu lagi dengan si B, diinvestigasi lagi, ditanyain ini itu apa, sampai pada akhirnya setelah berapa jam kemudian baru saya ketemu dengan tukang ketik untuk mengetik laporan saya, gitu. Setelah laporan saya selesai, saya ditanyain lagi oleh pimpinannya loh, ini pimpinannya, ditanyain oleh pimpinannya. Sudah kenal orangnya atau apa, dan saya langsung menyatakan bahwa saya sudah kontak dengan orangnya dan saya mau janjian bahwa saya yang akan membeli handphone itu, karena waktu itu bukan dibeli, karena dia minta ditukar dengan sepeda motor. Nah, saya sudah mengiyakan bahwa handphone saya akan tukar dengan sepeda motor, dan saya langsung datang melakukan laporan. Nah, pada saat selesai laporan, ya, yang mengejutkan saya pada saat itu justru mereka mengatakan bahwa ketemu dulu dengan si penjual, kata yang dalam hal ini kalau menurut saya dia pelaku ya. Ketemu dulu dengan penjual atau yang menjual atau yang mau barter handphone saya yang hilang itu dengan motor yang saya sudah janjikan saya. Tapi kan saya waktu itu tidak bawa motor. Jadi saya pikir kalau saya datang tidak membawa yang akan menggantikan atau yang akan dibarter yaitu motor, ya mungkin akan bermasalah. Tapi saya pikir di sini saya meminta untuk pihak aparat ini dia ikut saya, karena saya sudah janjian dengan orangnya. Aduh, malah mereka mengatakan bahwa meminta saya untuk ketemu dulu dengan yang bersangkutan. Kalau sudah ketemu dengan yang bersangkutan, baru saya katanya telepon ke timnya mereka, dan saat itu timnya akan datang. Saya hanya bisa diem dan bingung gitu. Waduh, segala macam pikiran berkecamuk di saya. Salah satunya ya kekhawatiran saya datang sendiri, tiba-tiba nanti saya mungkin nanti diapakan, saya nggak tahu yang jual ini dia ada dengan siapa, dan bla 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 bla. Akhirnya karena mereka meminta saya untuk ketemu dulu, nanti setelah ketemu baru saya kontak tim mereka untuk datang ke tempat di mana saya janjian. Itu membuat saya akhirnya menyerah, saya give up, dan saya pikir saya mau ngotot juga percuma, saya mau apa juga percuma, dan di situ memang sudah saatnya saya pikir saya relakan sajalah, karena ya saya tidak dapat bantuan apa-apa dari yang saya harapkan gitu. Jadi saya kira ini salah satu keadaan atau kejadian yang pernah saya alami yang saya jadi teringat karena melihat kejadian ini gitu. Nah, jadi ini buat pelajaran aja buat siapapun. Kira-kira jangan sampai lagi terjadi hal yang seperti ini. Saya masih disayang Tuhan, tidak terjadi apa-apa atau terus melakukan penelusuran atau ketemu dengan yang bersangkutan yang ngejual atau yang mencuri handphone saya. Tapi ya yang kejadian barusan, rental ketemu dan akhirnya harus mengorbankan nyawanya dengan sia-sia. Saya kira sekali lagi ini pelajaran buat kita semua. Semoga bermanfaat. Dan saya juga agak plong bisa ngobrol di sini bahwa saya pernah mengalami hal yang sama, yang sebetulnya pada saat itu cukup nyelekit buat saya, dan kekecewaan saya cukup berat sampai saat ini. Terima kasih.